Di tengah riuh dunia yang mengejar suara, ada satu suluk yang justru menuntun ke dalam diam. Namanya suluk Wujil. Bukan kitab hukum, bukan pula syair pujian, melainkan dialog rahasia antara murid dan guru sejati. Wujil datang bukan untuk menjadi tahu, tapi untuk dihapus. Karena dalam ilmu hakikat, yang tersisa bukan jawaban, tapi lenyapnya sang penanya. Disinilah awalnya, ketika murid duduk di tanah, dan guru hadir dalam tiada. Beginilah dimulai suluk Wujil, bukan dengan takbir, bukan dengan sanjungan, tapi dengan seorang murid yang duduk di tanah. Namanya Wujil, bukan wali, bukan raja. Ia kecil, dan justru karena kecil ia bisa menghadap. Ia tidak menghadap kepada guru biasa, tapi kepada Ratu Wahdat. Bukan gelar dunia, tapi gelar dari yang telah melebur dalam Tuhan. Wahdat, kesatuan segala wujud. Di hadapannya, Wujil tidak duduk di kursi, tidak pula berdiri. Ia bersimpuh di tanah, di bawah telapak kaki Sang Mahamuni, yang tidak berbicara dengan lisan, tapi dengan kehadiran yang membungkam. Sang guru ini tak tampak, ia tersembunyi dalam benang halus yang mengikat batin. Ia bukan orang, ia kehadiran, dan hanya yang matanya sudah rabun terhadap dunia, yang bisa melihatnya. Mangka atur bendu, kini sang guru akan menyampaikan bendu murka. Tapi ini bukan murka karena benci, ini adalah bendu kasih, seperti petir yang menyambar pohon kering, agar tumbuh tunas yang baru. Wujil tidak datang untuk belajar hukum, ia datang memohon pencerahan sejati. Ia ingin tahu inti agama, bukan kulitnya, bukan syariat yang tampak, tapi rahasia purba yang tersembunyi di balik semua kitab. Bukan untuk mereka yang masih mencari Tuhan di luar, tapi untuk mereka yang berani meninggalkan nama dan siap menerima bendu dari guru sejati, agar musnah dirinya dan hanya yang esa yang tinggal. Karena pada akhirnya, hanya yang tiada yang bisa menyatu dengan dia. Wujil belum selesai, ia baru mengetuk pintu sunyi, tapi kebenaran tidak datang sekaligus. Ia turun perlahan, larik demi larik. Sang guru mulai membuka tabir, bukan dengan dalil, tapi dengan cahaya yang menusuk ego. Jika jiwamu belum lari dan hatimu belum takut untuk lenyap, maka lanjutkan perjalanan. Hari itu, hutan diam. Langit seperti lupa berganti, dan Wujil duduk bersila seperti biasa di hadapan gurunya. Tapi tak ada yang biasa di hari itu, karena suara yang keluar dari guru, meski pelan, telah menggetarkan akar terdalam jiwanya. Wujil, jangan kau pakai nama itu dengan sembarangan. Aranmu, bukan kamu. Wujil kaget, hening. Ia yang datang untuk mencari ilmu, malah diminta mencurigai dirinya sendiri. Nama, sesuatu yang selama ini ia jaga, yang melekat sejak lahir, yang disebut ketika ia dipuji, yang disebut pula ketika ia disalahkan. Nama itu telah menjadi pakaian paling tua yang ia pakai. Dan kini, guru menyuruhnya melepaskannya. Kau memakai nama tapi lupa bahwa itu bukanlah dirimu. Larik ini seperti tamparan, bukan di wajah, tapi di kesadaran. Guru tidak sedang memberi jawaban. Guru sedang menghapus pertanyaan yang salah. Karena selama engkau masih bertanya, siapakah aku? Dan menjawabnya dengan nama, maka sejatinya engkau belum bertanya. Wujil menunduk, ia merasa lepas. Tapi bukan lega karena yang lepas adalah pondasi egonya sendiri. Ia mulai sadar, diri yang selama ini dibela, disebut-sebut, diingat-ingat, ternyata bukanlah dirinya, melainkan sekadar bunyi yang diwariskan turun-temurun, seperti topeng yang dipakai terlalu lama hingga lupa bahwa itu topeng. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi mudah menjawab panggilan. Bukan karena keras kepala, tapi karena ia mulai bertanya, siapa yang sebenarnya dipanggil? Nama hanya penanda, tubuh hanya tempat, cerita hanya cangkang. Tapi siapa yang membaca semua itu? Inilah jalan masuk pertama dalam suluk. Jalan yang tak membawa kita ke depan, melainkan ke dalam. Guru tidak memberikan ilmu. Guru mencabut pegangan palsu. Karena yang sejati tak bisa dimasukkan ke dalam pikiran. Ia hanya bisa hadir ketika pikiran berhenti menggenggam. Dan saat nama mulai pudar, Wujil melihat cahaya. Bukan cahaya dari langit,
tapi cahaya yang sejak awal ada dalam dadanya, yang terkubur oleh nama, gelar, dan ingatan tentang siapa aku. Suluk bukan jalan menuju penambahan, tapi jalan menuju pengurangan. Mengurangi segala yang bukan aku, hingga hanya yang sejati yang tinggal. Nama boleh tetap digunakan, tapi tidak lagi dipercaya sebagai dirimu. Sama seperti seorang penari yang memakai topeng di panggung, tapi tahu bahwa wajahnya tetap utuh di balik itu semua. Ujil telah memulai perjalanan, tapi ia belum sampai. Masih banyak yang harus dilepas. Gelar, ilmu, harapan, bahkan konsep tentang Tuhan. Tapi semuanya dimulai dari satu larik ini, dan dari situlah Sunyi benar-benar menjadi guru. Wujil masih duduk. Setelah namanya dilepas, ia merasa telanjang. Tapi justru di saat kosong itu, guru tidak lagi memberinya wejangan. Guru menyuruhnya menyimak dirinya sendiri. Jika kau sudah sadar, maka tak perlu lagi diajari. Suluk ini mulai menguak rahasia besar, bahwa guru sejati bukan di luar, melainkan di dalam kesadaranmu sendiri. Wujil mulai bertanya dalam diam, jika tidak diajari, lalu bagaimana aku tahu? Guru hanya tersenyum, karena yang sejati memang tidak bisa diajarkan. Ia hanya bisa disingkap dari dalam. Ilmu sejati bukan datang lewat suara, tapi lewat rasa yang muncul saat pikiran diam. Kang Ruhanira dari guru Kang sejati. Pengetahuan dari dalammu sendiri adalah guru yang sebenarnya. Di dunia luar banyak orang memburu guru demi guru, mencari yang paling hebat, yang paling fasih, yang paling banyak gelar dan kata-kata. Tapi semakin tinggi nama sang guru, semakin bising pula telinga muridnya. Karena saat nama diagungkan, yang lahir bukan ilmu, melainkan kekaguman palsu. Meninggikan nama hanya akan menulikan batin. Ujil kini menyadari bahwa diam bukan kekosongan, tapi gerbang masuk menuju guru dalam diri. Ia mulai membedakan antara mendengar dengan telinga dan menyimak dengan batin. Yang satu menangkap suara, yang satu menangkap makna tanpa kata. Kalau arahmu hanya pada kata-kata, maka yang muncul hanya angan dan bayangan. Ilmu bukan hafalan, ilmu adalah pencerahan. Dan pencerahan tak pernah muncul dari keramaian kata. Ia lahir dari keheningan rasa. Ujil akhirnya paham, guru bukan orang. Guru adalah kesadaran yang bangkit dari sunyi. Dan suluk bukan tentang tahu banyak, tapi tentang melepas banyak agar yang tersisa hanyalah yang sejati, yang diam, yang hadir. Jika engkau telah melepaskan tubuh, maka jangan lagi menganggap segalanya sebagai dirimu. Sebab tidak ada lagi aku di sana, yang ada hanyalah yang menyadari. Setelah kesadaran menyelimuti, setelah sunyi mengajarkan yang tak bisa dikatakan, sang guru mengajarkan satu langkah terakhir sebelum masuk ke dalam hakikat. Melepaskan raga dan menghancurkan aku. Tubuh ini bukan dirimu. Ia hanyalah pakaian, kendaraan, yang suatu saat akan ditanggalkan juga. Dan ketika engkau benar-benar sadar bahwa tubuh hanyalah bayangan, maka yang tersisa bukan lagi orang. Bukan lagi tokoh, tapi kesadaran murni, tanpa bentuk, tanpa batas. Jangan lagi merasa bahwa yang kamu lihat adalah milikmu, atau bagian darimu. Jangan lagi mengklaim, aku berpikir, aku merasakan, aku yang tahu. Semua itu hanya permainan pikiran. Begitu engkau menyingkir dari raga, tidak ada lagi yang bisa disebut aku. Inilah yang ditakuti banyak orang. Kehilangan identitas, kehilangan peran, kehilangan nama, kehilangan perasaan memiliki. Tapi justru di sanalah kebebasan abadi berdiam. Ketika tidak ada lagi yang mengaku sebagai pemilik hidup, yang ada hanya hidup itu sendiri, mengalir tanpa pemisah, tanpa penghalang. Dan satu-satunya yang tetap menyaksikan itu semua adalah kesadaran itu sendiri. Ia tak bersuara, tapi ia hadir. Ia tak memerintah, tapi ia membimbing.
Kesadaran adalah saksi dari segala yang terjadi, bukan untuk dihafal, bukan untuk disembah, tapi untuk dihidupi dalam diam yang tak butuh penjelasan. Saat sang murid tak lagi disebut murid, saat aku tak lagi penting, dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang melihat semua tanpa melekat pada apapun. Karena begitu kau berkata, "Aku sadar," maka engkau belum benar-benar sadar. Tapi ketika semua kata hancur, maka kesadaran menyala sendiri. Ketika aku telah lenyap dan yang tersisa hanya kesadaran, maka tak ada lagi yang perlu dicari. Tapi perjalanan wujil belum selesai.